你如果以人类身份，无疑会被当成出现在原始星。加这件至宝，放下宝库。死不休。那便如你们所愿。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar, yang dimana pada cerita sebelumnya intinya Lo Feng telah mendapatkan Force Armor dan kini Lo Feng telah siap untuk memulai perjalanannya pada Original Star. Dan kalau gitu pun langsung saja kita masuk ke cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang mempersiapkan dirinya untuk memasuki Original Star. Yang di sini Lo Feng ia tidak bisa masuk ke Original Star menggunakan wujudnya sebagai Lo Feng karena Lo Feng yang telah sangat terkenal di seluruh alam semesta karena Lo Feng yang memiliki banyak harta sejati, terutama harta pelindungan jiwa. Jadinya pun Lo Feng menggunakan wujud penyamaran untuk masuk ke dalam Original Star, yaitu dengan Lo Feng menggunakan tubuh klan Mosha untuk menyamar menjadi sosok monster, yang di atas dari monster itu juga adanya tubuh dari tanduk emas, yang tujuannya adalah untuk tidak memancing perhatian dari para pihak ras lainnya karena wujud dari monster ini kebanyakan jarang sekali diganggu oleh pihak ras lainnya, yang karena ras monster ini dikenal sebagai makhluk kosmik haus darah, jadi sangat kecil kemungkinan Lo Feng akan diganggu oleh pihak ras lainnya. Dan juga Lo Feng menggunakan aura dari klan Mosha untuk menghilangkan aura manusianya, sekaligus menggunakan aura dari Osha Remote untuk bisa memberikan ancaman dari tubuh Lo Feng senilai seperti Universe Venerable Senior. Tetapi Lo Feng tidak memancarkan aura dari kekuatan tanduk emas karena Lo Feng tidak ingin terlalu memancing perhatian dari kekuatan yang terlalu besar, yang jadinya Lo Feng hanya ingin setengah-setengah saja. Dan setelahnya Lo Feng pun menuju ke lokasi dari teleportasi menuju ke tempat dari Original Star, yang ukuran dari teleportasi tersebut memiliki ukurannya sangat besar, yaitu 6 miliar mil, dan juga mengeluarkan tekanan aura yang sangat dahsyat, yang jika aura ini dirasakan oleh Anding biasa maka Anding tersebut akan langsung musnah, yang hal ini semakin menandakan bahwasanya Original Star sangatlah berbahaya. Pintunya saja bisa untuk menewaskan Anding biasa dengan sangat mudah. Yang setelahnya Lo Feng pun masuk ke dalam portal tersebut. Yang setelahnya Lo Feng masuk, ia melihat di balik dari portal tersebut adalah sebuah wilayah luas yang memiliki 10.081 bintang origin, yang setiap semuanya memiliki diameter 60 miliar mil, yang memiliki tekanan ekstrim yang dapat untuk mencegah teleportasi. Lo Feng memasuki salah satu bintang dan Lo Feng di sana langsung melakukan penjelajahan untuk melakukan pemburuan harta karun. 你如果以人类身份，无疑会被当成出现在原始星。 Yang dalam pemburuan harta karun ini, Lo Feng langsung mencoba untuk terbang melihat di mana keberadaan harta tersebut, yang ternyata harta itu berada dalam perebutan pertarungan para Universe Venerable, yang di sana Lo Feng memutuskan untuk tidak ikut campur dan hanya menonton saja. Dan adanya para ranah Universe Venerable lainnya, yang seperti adanya ras Demon, menonton pertarungan itu dari kejauhan, dan di sana juga ras Demon tersebut ia melihat ke arah Lo Feng, dan di sana ia menganggap Lo Feng sebagai ras dari monster kosmik, yang ras Demon dan juga ras monster kosmik mereka merupakan sekutu di alam semesta, yang di sini pun menandakan bahwasanya penyamaran Lo Feng berhasil karena dirinya terdeteksi sebagai monster kosmik bukan sebagai ras manusia. Dalam pertarungan tersebut, setelah salah satu pihak mendapatkan harta itu, pertarungan langsung berhenti. Tidak ada pertarungan hidup dan mati karena mereka semua masing-masing memiliki jalan berpikir yang sama. Jika harta itu belum ada pemiliknya, mereka bisa untuk merebutnya, tetapi jika harta itu telah terhubung dengan pemilik baru, maka harta itu tidak akan mereka rebut. Apalagi di dalam Original Star ini memiliki tekanan yang jauh lebih besar daripada di luar Original Star, yang membuat mereka menjadi tidak mau untuk memperebutkan harta karun hidup dan mati. Mereka lebih bermilih untuk bermain aman. Dan untuk kategori harta pada Original Star adanya 4 kategori. Yang pertama, harta biasa, kemunculannya tidak akan menimbulkan reaksi yang membuat harta ini akan bisa didapatkan dengan mudah tanpa memicu pertempuran. Dan harta menengah
menengah mengeluarkan respon energi sedang yang seperti pertarungan Universe Venerable sebelumnya. Mereka memperebutkan harta karun sedang yang memancarkan energi yang membuat banyak dari mereka langsung memperebutkan harta tersebut. Dan harta ketiga merupakan harta sejati, yang kemunculan dari harta sejati ini mengeluarkan fenomena besar, yang fenomena itu sudah hampir bisa dirasakan oleh kebanyakan orang yang berada di dekat wilayah tersebut, yang membuat situasi perebutan harta karun akan semakin besar. Dan selanjutnya harta sejati tingkatan tinggi yang bisa sampai memunculkan sebuah istana dari tanah karena kemunculan dari harta ini, yang akan semakin bisa memancing para anggota lainnya untuk memperebutkan harta tersebut, yang artinya semakin besar fenomena dari harta itu keluar, maka harta itu akan semakin berharga. Dan pemandangan di langit adanya sebuah portal besar, yang portal itu merupakan portal untuk menghubung ke 10.081 portal lainnya, yang setiap portal itu menghubung secara acak pada bintang yang berbeda, dan hanya satu portal saja yang menunjukkan jalan keluar. Lo Feng pun melanjutkan perjalanannya, yang dalam perjalanan tersebut Lo Feng dibuat kagum dengan keindahan dari Original Star karena banyak sekali pemandangan alam yang besar-besar. Dan fakta lainnya, di Original Star ini semua keindahan alam tidak bisa untuk dihancurkan ataupun diambil, karena jika Lo Feng menghancurkan pemandangan alam di sana atau mencoba untuk mengambil pohon ataupun bunga di sana, maka hukum kosmik yang berada di Original Star akan mencegah hal tersebut, yaitu dengan mengembalikan kondisi seperti semula. Yang jadi jika pohon hancur, maka secara otomatis pohon itu akan kembali semula, dan jika Lo Feng mengambil sebuah batu, maka batu itu akan kembali ke tempat asalnya lagi. Dan hanya harta yang bisa diambil oleh Lo Feng dan juga pihak luar lainnya. Selain dari harta, semuanya tidak akan bisa diambil ataupun dihancurkan. Dan di tengah perjalanan Lo Feng mendapatkan sebuah keberuntungan, yang dimana ia mendapatkan sebuah harta domain yang tertanam di tanah, yang Lo Feng mengambil harta tersebut dan menghubungkan kesadarannya dengan harta itu, yang membuat harta itu seketika langsung menjadi hak miliknya Lo Feng. Yang walaupun harta ini bukan harta istimewa, tetapi Lo Feng tetap merasa senang dan juga beruntung karena bisa mendapatkan hasil dengan cepat di dalam penjelajahan Original Star ini. Tetapi keberuntungan Lo Feng mendapatkan harta hanya pada saat itu saja, yang dimana setelah beberapa hari berlalu Lo Feng tidak pernah menemukan harta lagi. Dan singkatnya, setelah 2 tahun berlalu, Lo Feng hanya menemukan 2 harta kecil, termasuk dengan harta pertama kali yang ia dapatkan. Dan untuk harta tingkatan menengah, sebenarnya Lo Feng sempat untuk merasakan keberadaan dari harta tersebut, tetapi sayangnya Lo Feng tidak beruntung karena jaraknya yang jauh dari harta tersebut. Setiap kali ia merasakan aura harta itu, Lo Feng mencoba untuk datang ke tempat harta itu. Ternyata sudah adanya perebutan harta, dan setiap Lo Feng sudah sampai, harta itu biasanya langsung sudah ada pemiliknya, membuat Lo Feng selalu terlambat. Dan selama 2 tahun ini Lo Feng tidak pernah bertarung, yang hal ini membuat Lo Feng sedikit tertawa karena ia ingin juga mengetes kekuatan barunya, terutama dengan tanduk emas dan juga Force Armor. Tetapi kesempatan untuk bertarung yang layak masih belum didapatkan. Singkat cerita, tiba-tiba saja Lo Feng merasakan adanya keberadaan dari aura harta yang sangat terasa seperti aura besar, yang menunjukkan harta ini kemungkinan merupakan harta menengah atau harta sejati biasa. Lo Feng pun tanpa pikir panjang langsung menuju ke lokasi dari kemunculan harta tersebut, yang di tengah perjalanan itu ternyata tidak hanya Lo Feng saja yang merasakan keberadaan dari aura harta itu, tetapi juga para anggota ras lainnya yang juga berada di dekat dari area tersebut. Mereka juga merasakan aura harta itu, yang membuat mereka semua menuju ke tempat yang sama dengan Lo Feng. Dengan melihat situasi ini, Lo Feng menyadari bahwasannya pertarungannya pertama pada Original Star akan segera dimulai, dan Lo Feng pun langsung bersiap dalam pertarungan ini, yaitu dengan Lo Feng menggantikan tubuh klan Mosha menjadi tubuh Ocean Remote, yang dimana tubuh Ocean Remote juga bisa untuk berubah menjadi monster seperti dengan klan Mosha. Dan untuk pertarungan pertama ini, tanduk emas akan menjadi pondasi pertarungan Lo Feng karena sudah adanya Force Armor di tanduk emas. Dan untuk Ocean Remote juga akan menjadi pendukung dari tanduk emas. Ia tidak perlu lagi untuk menjadi baterai karena dengan ketahanan dari Force Armor, tubuh tanduk emas sudah hampir serangan fisik akan dilemahkan 99%. Dan Lo Feng pada akhirnya telah sampai di lokasi dari harta tersebut, dan Lo Feng merupakan orang pertama yang sampai. Di sana Lo Feng melihat harta yang mengeluarkan lonjakan energi sebelumnya merupakan sebuah harta yang kemungkinan besar merupakan pedang, karena di bagian terlihat dari harta itu merupakan sebuah gagang hitam seperti gagang pedang. Dan Lo Feng sudah memastikan bahwasannya harta ini bukan harta tingkatan menengah tetapi harta sejati. Tetapi masalahnya harta itu masih belum terbentuk sempurna,
sempurna membuat Lo Fong tidak bisa untuk mengambil harta itu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya pihak dari ras lain yang mereka datang juga untuk mengambil harta tersebut. Yang dari pihak ras tersebut adanya 3 Universe Venerable. Yang salah satu dari Universe Venerable itu ia turun untuk menghadapi Lo Fong. Dan Lo Fong pun langsung dalam mode pertempurannya, yaitu dengan Lo Fong memperbesar tubuh dari tanduk emas dan juga Osharemoth dengan tubuh tanduk emas naik ukuran menjadi 6000 mil, sedangkan tubuh Osharemoth menjadi 5500 mil. Lo Fong yang melihat dirinya akan bertarung melawan Universe Venerable membawa Lo Fong seketika nostalgia dengan ingatan dulunya yang dimana Lo Fong pernah disinggung oleh Universe Venerable waktu Lo Fong masih berada di ranah penguasa sektor dan masih belum menjadi apa-apa, yang dimana waktu itu Lo Fong disinggung oleh Shihuo Venerable. 好好潜修，早日达到能掌拜见石火尊者。拜见尊者，你就是罗峰。 Pada saat itu Lo Fong tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi pada saat ini Lo Fong tak disangka akan menghadapi 3 Universe Venerable, yang artinya seperti Lo Fong sekarang menghadapi 3 orang seperti Shihuo secara langsung. Lo Fong tak menyangka dirinya sudah berkembang sejauh ini. Ketiga Universe Venerable tersebut mereka langsung bergerak bersamaan untuk maju menyerang Lo Fong. Lo Fong langsung mengcounter mereka bertiga bersamaan, yaitu dengan Lo Fong menggunakan harta cermin emas. Yang setelah Lo Fong menggunakan harta cermin emas itu, seketika domain emas raksasa muncul menyelimuti seluruh area di sana, yang langsung menjebak ketiga Universe Venerable tersebut, yang mereka menerima efek yang pertama tekanan domain, yang kedua perlambatan pergerakan, dan yang ketiga penekanan kekuatan. Dan Lo Fong pun langsung menggunakan tubuh tanduk emas menyerang mereka menggunakan sayap Shao-nya, yang Lo Fong menggunakan sayap Shao sebagai teknik serangan pedang. Dan sedangkan Osharemoth yang memakai Golden King Armor, ia bertugas untuk menjaga harta sejati tersebut sampai harta itu telah jadi sempurna, baru Lo Fong bisa untuk mengambilnya. Dan juga Osharemoth menghadapi 2 Universe Venerable lainnya. Tanduk emas menghadapi lawan yang menggunakan senjata palu besar, yang senjata palu besar tersebut dihempaskan ke arah dari tanduk emas, yang serangan itu sangat dahsyat. Jika dihantamkan ke bintang neutron maka akan bisa untuk menghancurkan bintang neutron. Tetapi serangan kuat tersebut untungnya mampu ditahan oleh tanduk emas menggunakan sayap Shao-nya, yang malah justru membuat si palu Venerable itu yang malah terpental akibat tidak mampu untuk menjebol pertahanan dari sayap Shao tanduk emas. Tanduk emas membalas serangan menggunakan sayap Shao-nya, yang membuat si palu Venerable tidak bisa untuk melawan karena pergerakannya yang lebih lambat daripada sayap Shao-nya Lo Fong. Dan untuk Osharemoth yang mampu untuk menjaga lokasi harta agar tidak bisa didatangi oleh 2 Universe Venerable bersayap, yaitu dengan Osharemoth menggunakan teknik dari dewa binatangnya. Siapapun yang mencoba untuk mendekati Osharemoth maka mereka akan langsung dihantam oleh teknik dewa binatangnya Osharemoth, yang membuat mereka berdua sama sekali tidak bisa untuk mendekati Osharemoth. 金火贯天，死不休。 Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja adanya 5 Universe Venerable baru yang tiba di tempat mereka karena mereka mendiktasi adanya keberadaan dari harta sejati. Yang dari 5 Venerable tersebut 3-nya berasal dari aliansi utara, sedangkan 2-nya berasal dari aliansi Hong ataupun pihak dari ras manusia. Tetapi karena di sini Lo Fong tidak membongkar identitasnya berasal dari ras manusia, kedua ras manusia ini tidak mengetahui kalau Lo Fong berasal dari ras manusia. Kelima Venerable yang baru datang, mereka langsung tergiur dengan harta yang sedang diperebutkan ini, apalagi di sana salah satu dari mereka seperti mengenali harta sejati pedang tersebut. Lo Fong langsung merubah rencananya karena sekarang situasinya sudah sangat berbeda, yang dimana sekarang total keseluruhan Universe Venerable yang mengepung Lo Fong adanya 8 Universe Venerable. Lo Fong pun langsung merubah rencananya, yang dimana ia mesatukan tanduk emas dan juga Osharemoth menjadi satu kelompok untuk berfokus bertahan dari ke-8 Universe Venerable ini. Setelahnya 8 Universe Venerable itu mereka langsung menyerang bersama-sama untuk menerobos pertahanan Lo Fong. Ya walaupun mereka sekarang berada di pihak yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap bekerja sama karena tujuan mereka sekarang sama, yaitu mencegah kedua monster ini mendapatkan harta pedang tersebut alias Lo Fong.
Tanduk Emas langsung membuat pertahanan utama, yaitu menggunakan sayap Shawus sebagai pondasi benteng terdepan. Semua gabungan serangan tersebut ditahan oleh Tanduk Emas yang jika diakumulasi semua serangan mereka sudah menyamai dengan ranah Universe Master. Tetapi serangan mereka sama sekali tidak bisa untuk menggoyahkan pertahanan Lo Fong, karena Lo Fong sekarang memiliki 3 lapis pertahanan utama dari tubuh Tanduk Emas, yaitu sayap Shawu, Force Armor, dan juga tubuh abadi raksasa. Serangan mereka walaupun dahsyat, tetapi jika menghadapi pertahanan dari Tanduk Emas, serangan mereka hanya seperti air hujan yang mencoba untuk meruntuhkan gunung. Dan di tengah pertahanan tersebut, Lo Fong melihat bahwasannya harta sejati pedang yang sedang ia lindungi akhirnya telah muncul sempurna, yang membuat Lo Fong akhirnya bisa untuk membuat harta itu menjadi hak miliknya. Lo Fong pun langsung mencoba untuk menghubungkan kesadarannya kepada pedang tersebut, yang pada akhirnya pedang itu mengakui Lo Fong sebagai pemiliknya. Tetapi pada proses ini membuat Lo Fong sedikit bingung, karena seharusnya jika pedang itu telah menjadi hak miliknya Lo Fong, maka pedang ini akan memberikan informasi kepada Lo Fong seperti cara pemakaian, asal-usul, dan juga teknik rahasia, yang karena biasanya harta sejati dari alam semesta akan memberikan informasi seperti ini. Tetapi anehnya pedang ini sama sekali tidak memberikan informasi, seperti pedang ini merupakan pedang yang kosong. Sedangkan 8 Venerable mereka menyadari bahwasannya harta pedang yang mereka perebutkan sekarang sudah menjadi hak milik dari lawan mereka, dan jika mereka ingin untuk mendapatkan harta tersebut maka mereka harus menewaskan Tanduk Emas. Tetapi hal itu sangat mustahil karena mereka sendiri telah menggabungkan 8 kekuatan mereka untuk bisa menghancurkan pertahanan dari sayap Shawunya Tanduk Emas, tetapi pertahanan itu sama sekali tidak bisa untuk diruntuhkan. Dan jika mereka tetap berjuang maka bisa dibilang mereka hanya membuang tenaga dan juga waktu mereka. Jadinya pun mereka memutuskan untuk menyerah dan pergi meninggalkan Lo Fong. Dan setelah pertarungan berakhir, Lo Fong juga pergi dari sana. Para pihak aliansi wilayah utara yang mereka memperebutkan pedang sebelumnya, mereka menyadari bahwasanya pedang tersebut merupakan pedang yang disebut sebagai Sword River Luo, yaitu sebuah harta legendaris yang terbagi menjadi 9 pedang dan juga 1 kompas inti, yang jika keseluruhannya disatukan maka harta itu akan menjadi harta puncak kosmik. Yang hal itu membuat para pihak dari aliansi utara mereka berniat untuk mencoba lagi menghadapi 2 monster sebelumnya ataupun Lo Fong untuk bisa merebut kembali harta dari Sword River Luo. Di dunia virtual dari aliansi Hong, kesadaran tubuh ganda Lo Fong yang berada di tubuh manusia masuk ke dalam dunia virtual di sana, dan di sana Lo Fong tanpa sengaja malah bertemu dengan 2 Universe Venerable yang berasal dari aliansi Hong, yang dimana mereka berdua merupakan orang yang mencoba untuk menjebol pertahanan dari Tanduk Emas sebelumnya untuk merebut harta sejati yang sebelumnya mereka perebutkan. Di sana ternyata kedua orang tersebut membicarakan mengenai harta pedang tersebut, yang di sana mereka memberitahu bahwasanya pedang itu merupakan Sword River Luo, yaitu sebuah harta legendaris yang terpecah menjadi 9 pedang dan juga dihubungkan dengan 1 inti kompas, yang jika bisa digabungkan maka akan bisa menjadi harta kosmik puncak. Lo Fong yang menguping pembicaraan mereka seketika menyadari bahwasanya harta pedang yang sebelumnya ia ambil merupakan harta legendaris yang menjadi incaran besar. Kesadaran Lo Fong langsung kembali ke Original Star, dan di sana pun Lo Fong mencoba untuk mundur terlebih dahulu agar dirinya bisa mengatur rencana ulang untuk melindungi harta dari Sword River Luo. Tetapi sayangnya Lo Fong ia sekarang telah terlambat, karena pihak dari aliansi utara mereka sekarang telah mengirimkan orang kuat mereka untuk mencoba merebut Sword River Luo dari tangan Lo Fong, yang dimana mereka menjaga di gerbang teleportasi, yang salah satunya adalah Bei Feng dan juga rekannya bernama Chi Blood Place Leader, yang mereka berdua sama-sama merupakan Universe Overlord. Tetapi untuk pembahasan konten spoiler sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!